Pemirsa, Bupati Sabu Raijua terpilih diduga memiliki kewarganegaraan ganda. Padahal Indonesia tidak memperbolehkan warga dan pejabat publik memiliki dua identitas kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan Indonesia tidak menganut dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Dugaan kewarganegaraan ganda muncul setelah Kedutaan Besar Amerika Serikat mengkonfirmasi jika Bupati Sabu Raijua terpilih, Orien P. Riwukore, merupakan warga negara Amerika. Hal ini disampaikan dalam surat pertanggal 1 Februari 2021. Sementara berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Orien sudah masuk dalam Sistem Informasi Manajemen Kependudukan WNI sejak tahun 1997. Saat mendaftar pemilu tahun lalu pun Orien mendaftarkan diri menggunakan KTP elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 9 Agustus 2020. Orien pun terpilih menjadi bupati selama 5 tahun ke depan karena meraih suara terbanyak. Sejak kemarin itu kami melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sabu, bahkan juga dengan Bawaslu RI terkait dengan kasus ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami harus bisa memastikan dulu sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan Bawaslu RI untuk dokumen yang bersangkutan dari Pak Orien ini yang dikeluarkan lewat email itu, surat elektronik itu. Karena teman-teman media juga pasti sudah lihat isi surat itu, bagaimana dia punya model suratnya, isi suratnya, bentuk suratnya, tidak ada cap, kemudian hanya tanda tangan, bahkan juga ada yang tidak ada tanda tangan dan seterusnya. Nah, dokumen ini perlu kita lakukan penelusuran dan hasil dan arahan dari Bawaslu RI juga nanti dibantu oleh Bawaslu RI, tim Bawaslu Provinsi bersama Bawaslu RI akan melakukan koordinasi dengan pihak kedutaan. Apakah benar dokumen yang dikeluarkan adalah dokumen dari kedutaan Amerika? Pemirsa, nasib Bupati terpilih Orien Riwukore masih menunggu keputusan apakah akan tetap dilantik atau dibatalkan. Perkembangan Bupati berkewarganegaraan Amerika Serikat itu dapat Anda ikuti melalui situs www.sindonews.com. Pemirsa, warga Banjarmasin dalam sepekan terakhir kesulitan mendapatkan gas bersubsidi atau gas melon. Warga terpaksa harus antre berjam-jam untuk mendapatkan tabung gas tersebut. Warga mengantre untuk mendapatkan gas subsidi di pangkalan gas LPG di Jalan Veteran Banjarmasin Selasa siang. Warga terpaksa mengantre berjam-jam untuk mendapatkan gas 3 kg. Warga mengaku sudah lebih dari sepekan sulit mendapatkan gas 3 kg akibat bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan. Harga gas di kios eceran pun naik hingga Rp40.000 per tabungnya. Susah, malah mahal lagi. Berapa lama antrinya tadi? Hampir 1 jam lebih. Sejak kapan nih antri ini, Bu? Sudah lama ya, Pihak pangkalan gas LPG terpaksa menggelar pasar murah gas 3 kg lantaran tingginya permintaan warga. 560 tabung gas melon yang datang setiap minggunya langsung habis terjual dalam sehari. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda pecinta cabai ini harus mengetatkan ikat pinggang. Pasalnya harga cabai kian pedas, Wilson. Betul sekali, dan kenaikannya pun ini nggak kira-kira pemirsa. Di pasar induk mencapai lebih dari 50%. Dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya naik menjadi Rp70.000. Harga cabai rawit kian pedas. Di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur, harganya mencapai Rp69 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga normal mencapai Rp30 hingga Rp35.000 saja. Artinya, kenaikannya lebih dari 50%. Tingginya harga ini tentu saja membuat para pembeli ramai-ramai mengurangi konsumsi cabai sejak kenaikan harga 3 minggu lalu. Belinya paling 3 kiloan, biasanya 5 kilo. Cabai merah, kalau cabai rawit biasanya saya beli 2 kiloan,
Sekarang saya paling beli 1 kilo karena harganya sekarang 80. Enggak, saya buat dagang mentah. Tentunya hal ini berimbas kepada penjual. Tingginya harga ditambah daya beli masyarakat yang menurun membuat para penjual cabai gigit jari. Ada kan tarik ulur yang daerah juga pemakaiannya kuat kan, akhirnya tarik ulur sama Jakarta kan. Tergantung kalau Jakarta mau ngimbangin di kampung ya terpaksa. Kalau kita nggak berani juga nggak dapat barang. Kita kadang-kadang sampai sekitar 50 kilo. Cuman kan pas sebelumnya ini turun naik begini ya, ini sekitar kilo habis sekarang turun. Jadi dampaknya dari situ. Kalau di pasar induk kenaikan harga cabai mencapai lebih dari 50%, maka di pedagang eceran harganya lebih tinggi lagi. Di wilayah DKI Jakarta rata-rata pedagang eceran menjual cabai rawit merah yakni Rp83.000 per kilogramnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Harga kedelai di pasaran internasional naik, pengusaha tempe dan tahu nasional mulai resah. Meski demikian, pemerintah memastikan kenaikan harga kedelai masih normal dan memastikan juga ketersediaan stok kedelai di pasaran aman. Pemerintah tengah mengevaluasi kenaikan harga kedelai di pasaran internasional sebagai antisipasi dampak bagi pengusaha tempe dan tahu di pasaran. Saat ini harga kedelai di pasaran dunia mencapai $13,7 per bushels, atau bila dikonversi setara dengan Rp7.100 per kilogram. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan importir untuk memastikan suplai kedelai tetap aman hingga ke tangan pengrajin. Hal ini kami lakukan guna memastikan harga kedelai di tingkat pengrajin tahu dan tempe, serta harga tahu dan tempe di pasar masih pada tingkat yang wajar. Dan kami juga telah menghimbau kepada para importir untuk terus memastikan kelancaran pasokan kedelai secara kontinu kepada para pengrajin tahu dan tempe. Sejauh ini harga tertinggi kedelai impor yang diterima pengrajin sebesar Rp9.500 per kilogram. Sedangkan harga jual tempe mencapai Rp16.000 per kilogram dan tahu sebesar Rp600 hingga Rp650 per buah. Dari Jakarta, Muhammad Olga, iNews melaporkan. Bagi pemirsa yang memiliki usaha kecil menengah dan membutuhkan media promosi, MNC Group menghadirkan inovasi baru dalam beriklan melalui RCTI Ads. Teman-teman UMKM dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di kotamu. Dan untuk 1 bulan pertama ada diskon 50% pemirsa. Informasi lebih lanjut bisa Anda lihat di Instagram @officialrcti atau klik www.rctiads.com. RCTI Ads, saatnya beriklan di TV di kotamu. Pemirsa, sejak 2 Februari kemarin, pemerintah Arab Saudi mengumumkan daftar 20 negara yang tidak diperkenankan masuk ke negara mereka. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.